fair gitu loh, yang apa namanya, harusnya dia sebelum kalau punya inisiatif untuk mau ikut PNS yang baru, harusnya dia itu mengundurkan diri dari PNS yang lama gitu loh. Kalau misalnya dua-dua kan harusnya secara tidak langsung kalau misalnya apa namanya dia menjabat dua, otomatis kan mengurangin jatah buat orang lain gitu loh. Selanjutnya kalau memang mereka betul-betul nyata, pertama kan pegawai negeri nggak boleh dikeluarkan secara begitu saja, tapi harus ada surat peringatan secara lisan, tertulis, ada tindak lanjutan. Jadinya kalau kita mau mengawali dengan hal yang baru, reformasi yang baru, ya kita harus kembali ke belakang lagi, setback aturannya ada nggak itu gitu. Dan itu tentu tidak dibuat dibuat sendirian. Saya kira itu semacam kelompok atau gimana lah yang. Mbak, secara global administrasi di negara kita seperti apa sih? Menurut saya sih terlalu berbelit-belit dan kacau. Iya. Ada hal yang lain? Saya sebel dengan birokrasi Indonesia. Iya. Ya pemirsa, segera saja kita akan bahas sisi editorial malam hari ini bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Lawrence Tato. Dan Anda juga bisa bergabung dan berpartisipasi dengan kami, mengajukan pendapat Anda melalui telepon di nomor 021 58 3022 atau melalui SMS 0811 140 772. Baik, Bung Lawrence, penemuan mencengangkan ini sendiri kan juga cukup berani ya, diungkapkan oleh Menekpan Taufik Effendi, merugikan negara sekitar 227 miliar rupiah per bulannya, dan sekitar ada 341 ribu pegawai negeri sipil yang tidak jelas statusnya. Kalau dari pandangan Anda sendiri, ini lebih karena kesengajaan, keteledoran, atau justru ini sesuatu yang memang sistematis dan direncanakan terjadi? Ya, kalau dilihat bahwa ini berlangsung lama, kalau dilihat juga bahwa kita ini bernegara sudah sekian puluh tahun, ya dua kemungkinan itu ada. Tapi kita melihat bahwa ini lebih besar unsur ya sebuah perbuatan terencana. Tidak mungkin ini terjadi kalau misalnya tertib administrasi itu dijalankan dengan benar. Misalnya seseorang yang meninggal, ya PIN-nya segera dicabut. Nomor pokok induk pegawai NIP. Seseorang yang sudah pensiun harus segera dicabut. Seseorang yang bisa bergaji di dua tempat, terdaftar sebagai pegawai negeri di dua tempat, di dua direktorat, di dua departemen, seharusnya cepat terdeteksi. Jadi sebenarnya mekanisme kontrol secara internal tidak pernah berlangsung. Kita melihat bahwa ini sesuatu yang dibiarkan terlalu lama, dan ini kerja yang ya terorganisasi. Baik, Bu Lawrence, kita akan dengarkan dulu pendapat dari Pak Heri Anwar di Banjarmasin. Selamat malam Pak Heri. Halo Pak. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam Pak Heri, silakan Bapak opini Anda. Selamat malam Pak Lawrence. Selamat Pak Heri. Silakan Pak. Ini masalah pegawai gaji ganda itu tidak apa lagi, bukan rahasia umum lagi gitu. Apalagi ada juga yang pegawai yang tidak pernah masuk kantor tiap hari itu, bahkan tiap bulan datang turun mengambil gaji aja, itu banyak di kantor-kantor itu. Baik, Bapak sendiri seorang pegawai negeri Pak Heri? Benar. Ya, itu Bapak alami sendiri di kantor Anda di Banjarmasin? Benar itu Bu. Ya, itu selama ini bagaimana? Tidak ada memang pegawai ataupun bagian yang khusus mengontrol tentang absensi atau mungkin kontrol siapa saja meregistrasi ulang para karyawan, tidak ada seperti itu Pak Heri? Kelihatannya itu sama pimpinannya juga gitu-gitu juga Bu. Baik. Baik, Pak Heri, terima kasih. Gitu. Berikutnya sudah ada Pak Firman di Jakarta. Selamat malam Pak Firman. Baik Pak Firman, silakan opini Anda Pak. Kayaknya tuh bagus juga ya temuan Menpan itu. Cuma kayaknya harus perlu dipertajam lagi, karena saya rasa bukan pegawai negeri yang mangkir aja tuh yang perlu digodok. Tapi juga ada tuh kalau sisa-sisa anggaran itu kan biasanya dibagi-bagi tuh kayak gitu. Itu kayaknya juga perlu jadi perhatian Menpan juga itu. Baik, terima kasih Pak Firman. Tadi ini pengakuan langsung dari Pak Heri Anwar, seorang pegawai negeri sipil juga Pak, PNS di Banjarmasin, Bung Lawrence. Memang ini sudah mekanismenya sudah sistematis seperti ini. Dari pengakuan Anwar di Banjarmasin, ya mempertegas apa yang kita katakan sebelumnya, bahwa ini tidak hanya sekedar kesalahan yang tidak direncanakan. Sebagian besar dari kita sebutnya sebagai skandal, ini adalah sebuah yang sudah tersistematisasi. Artinya melibatkan
pegawai sendiri di lapangan, tapi juga melibatkan sistem administrasi di pusat. Ini memang harus ditelusuri sampai bagaimana itu bisa terjadi. Yeah. Dan kemudian dipertanyakan, uang yang sekian lama ini, andai kata ini sudah berlangsung 10 tahun, bagaimana ada nasib duit-duit yang sudah dibayarkan entah kemana itu. Jadi ini juga harus diberikan ada porsi pertanggungjawabannya. Ya, tadi juga dinyatakan di editorial ditulis apabila memang suatu negara ingin memberantas korupsi diperlukan tertib administrasi yang sangat disiplin dan kuat. Kalau hal ini saja tidak bisa diurus, bagaimana memberantas korupsi? Jadi ada sesuatu yang paralel antara negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi dengan negara-negara yang tingkat tertib administrasinya rendah. Itu paralel. Negara-negara yang tertib administrasinya rendah, yang semua bisa dipalsukan, semua surat, dokumen, bahkan uang, bahkan putusan pengadilan bisa dipalsukan, pasti terlihat ada korelasinya dengan tingkat korupsi, manipulasi, pencurian, perampokan harta negara. Kalau Anda katakan tadi ini suatu skandal yang ditemukan oleh Menekpan dan berani juga diungkapkan ke publik, ini kan juga ditemukan setelah Menekpan akan menetapkan sistem yang single identity, bahwa satu orang di seluruh Indonesia termasuk juga PNS di sini mempunyai satu identitas. Apakah dengan sistem identitas seperti ini kemungkinan hal-hal tersebut seperti ini bisa dihindarkan? Jadi perang terhadap manipulasi. Katakan korupsi, memang adalah perang yang memerlukan banyak jarak, banyak pintu. Salah satu pintu yang paling ampuh menurut kita adalah pintu administrasi. Kalau administrasi tertib, paling tidak bisa melokalisasi sejumlah peluang yang membuat orang mencuri, orang menipu, orang merampok. Selain itu selama ini kan perang korupsi kita selalu berpatokan pada aspek hukum, pidana, tangkap, adili, bui. Tetapi belum kita sadar bahwa tertib administrasi itu kita adalah pintu yang efektif. Sama seperti pertanyaan salah satu pemirsa di SMS nih di layar, Bung Lores menyatakan gaji ganda akal-akalan pejabat bagian kepegawaian instansi pemerintah. Apakah ini juga sebagai bentuk korupsi? Ini jelas korupsi. Jadi korupsi yang dilakukan oleh staf atau pimpinan di pusat yang sengaja memelihara angka, nama, kode fiktif untuk menjadi legalisasi atau legalitas untuk mendapatkan uang. Ini betul-betul korupsi. Jadi kalau sebenarnya Menekpan mau benar-benar menelusuri, pada akhirnya sebenarnya bisa ketemu orang-orang ini siapa saja yang menggunakan. Kita bertanya, oke, sekarang Menpan kita bersyukur bahwa ini diketahui. Tetapi yang juga menjadi pertanyaan kita, mengapa mekanisme kontrol internal di departemen, di direktorat yang selama ini katanya mulai bekerja tidak berfungsi dengan baik, atau BPK yang melakukan audit terhadap duit-duit negara tidak berfungsi dengan baik? Kalau ini semua tidak berfungsi, berarti ada apa di balik itu? Baik, kita akan lihat nanti lebih jauh seperti apa sebenarnya mekanisme kontrol yang diperlukan, tapi kita harus break dulu sejenak, Bung Lawrence. Dan pemirsa, kami juga masih akan terus mengundang partisipasi Anda, baik melalui telepon 021-583-1022 atau SMS kami di nomor 0811-140-772. Editorial Malam akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.